Setelah beberapa minggu, sepertinya mereka tidak akan pernah mencapai tujuan mereka. Namun akhirnya, ketika Said mulai khawatir dirinya tidak akan sanggup lagi menahan panas dan debu serta keputusasaan, mereka bertemu dengan seorang badui tua yang memiliki kabar tentang Majnun. "Kalian mencari Majnun," ujarnya. "Maka aku akan dapat membantumu, karena aku tahu di mana dia berada. Ia berada di sebuah tempat yang terabaikan, di dalam sebuah goa di tengah gurun yang menyerupai sebuah relung di dalam neraka. Aku menyarankan kalian untuk tidak pergi ke situ, kecuali kalian tidak takut akan kematian." Ia rindu untuk berbicara dengan kekasihnya itu. Tapi bagaimana caranya? Menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa melantunkan syair-syair kepada Laila secara langsung, ia meminta angin untuk menjadi perantaranya. Sementara ia menyenandungkan kidung-kidung cintanya, angin membawa kata-katanya pergi, namun tanpa jawaban. Anggur cinta yang tak terbalas sama pahitnya dengan kayu kina. Namun betapa kuatnya hasrat Majnun hingga ia tidak dapat menolak untuk meminumnya. Dan sementara ia meminum, syair-syairnya terus mengalir di bibirnya. "Kau penyebab hasratku berkepanjangan, tetapi hasratku kepadamu membuat kau kumaafkan. Kaulah sang matahari, sementara aku bintang malam. Cahayamu menyurutkan kerlipku yang kelam. Nyala lilin iri padamu, bunga mawar mekar dalam namamu. Terpisah darimu tidak akan pernah. Cinta dan kesetiaanku hanya untukmu. Aku bersumpah, walau tersiksa, aku akan tetap jadi sasaran cambukmu. Ketika mati, aku adalah darah yang mengalir di nadimu." Dan ayah Majnun, sang Sayyid tua, apa yang telah terjadi kepadanya selama ini? Usia dan kesedihan telah membungkukkan punggungnya serta memutihkan rambutnya. Ia seperti Yakub yang terpisah dari Yusuf tercintanya. Bahkan lebih parah, Yakub setidaknya masih memiliki anak lain untuk menghiburnya dalam kedukaan. Tapi ayah Majnun hanya memiliki Majnun. Dan oleh karena itu ia ditakdirkan untuk menderita seorang diri. Ia dapat melihat takdirnya dengan jelas. Dan takdirnya lebih gelap dari malam yang paling gelap. Sebuah malam yang tanpa akhir. Hari-hari siangnya sama gelapnya dengan malamnya. Ia selalu duduk di pojok tendanya, menunggu sebuah isyarat yang akan mengabarkan keberangkatannya menuju tempat peristirahatan terakhir yang abadi. Ia tahu bahwa isyarat itu akan datang tidak lama lagi. Karena ia telah melewati 3 papan petunjuk jalan menuju ajal. Penderitaan, kelemahan, dan kerentaan. Hanya ada satu tali yang masih mengikatnya pada dunia. Dan tali itu adalah Majnun. Said tidak takut pada kematian. Tapi ia takut bahwa ia mungkin akan meninggal tanpa melihat anaknya, cahaya matanya. Sekali lagi sebelum dirinya pergi, hanya memiliki sedikit warisan untuk Majnun.
Harta dunia dianggap sedikit di matanya. Tapi menyedihkan baginya saat memikirkan bahwa yang sedikit itu akan jatuh ke tangan orang asing. Dan bukan pada darah dagingnya sendiri. Maka ia berketetapan hati untuk menemukan Majnun. Dan berbicara padanya untuk yang terakhir kalinya. Mungkin ia akan mampu membuat anaknya sadar kembali. Barangkali ia akan berhasil membujuk Majnun untuk meninggalkan gurun pasir. Menyelamatkan hati anaknya itu dari ketidakwarasannya. Harapan menemukan Majnun untuk yang terakhir kalinya merupakan sebuah batu karang. Karena sekarang kesehatan sang ayah yang mulai melemah. Harapan itu bagaikan seutas tali tipis yang mengikat kepada kehidupan dunia ini. Maka, dengan disertai dengan 2 orang pemuda dari kabilahnya, ia berangkat dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menuntunnya sampai kepada tujuannya. Perjalanan itu sangat berat bahkan bagi para pemuda itu. Mereka mengarungi daratan yang sangat luas, yang membara terpanggang oleh sengatan panas matahari. Mereka mendaki gunung terpencil, melintasi puncak-puncak gunung berapi. Mereka digigit nyamuk dan semut gurun. Dan kaki mereka melepuh oleh pasir yang membara. Dari satu oase ke oase lainnya mereka bergerak, beristirahat di malam hari dan bertanya pada setiap musafir yang lewat tentang berita Majnun. Setelah beberapa minggu, sepertinya mereka tidak akan pernah mencapai tujuan mereka. Namun akhirnya, ketika Said mulai khawatir dirinya tidak akan sanggup lagi menahan panas dan debu serta keputusasaan, mereka bertemu dengan seorang badui tua yang memiliki kabar tentang Majnun. "Kalian mencari Majnun," ujarnya. "Maka aku akan dapat membantumu. Karena aku tahu di mana dia berada. Ia berada di sebuah tempat yang terabaikan. Di dalam sebuah goa di tengah gurun yang menyerupai sebuah relung di dalam neraka. Aku menyarankan kalian untuk tidak pergi ke situ. Kecuali kalian tidak takut akan kematian." Anak buah Said memohon-mohon untuk kembali pulang. Tapi orang tua itu tidak mengabulkannya. Mereka segera berkemas. Kali ini menuju ke arah yang telah ditunjukkan oleh orang Badui itu. Akhirnya, setelah seharian penuh perjalanan, mereka pun sampai kepada tujuan mereka. Tempat itu sangat terpencil dan kotor, sehingga membuat mereka tak kuasa menahan tangis. Dan ketika mereka menemukan Majnun, atau sosok yang mereka anggap Majnun, mereka memiliki alasan untuk menangis lebih hebat lagi. Said hampir tidak mengenalinya lagi sebagai manusia, apalagi sebagai darah dagingnya. Majnun hanya tinggal tulang belulang yang kurus, yang disatukan oleh pakaian yang buruk. Ia merangkak pada kedua tangannya dan kakinya bagaikan binatang di ladang. Rambutnya kusut, kulitnya penuh dengan debu. Ia menggeliat-geliat kesakitan di tanah seperti ular yang sekarat. Ini adalah pemandangan yang dapat meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Diliputi oleh kasih sayang dan rasa iba, oleh belas kasih dan duka. Sang Said jatuh berlutut mendekap anaknya di dadanya. Perlahan ia mengusap jemarinya pada wajah anaknya, membersihkan debu dan kotoran di wajah Majnun dengan air matanya. Majnun memandang ayahnya, namun ia tidak melihatnya. Siapa orang tua ini dan untuk siapa dia menangis? Ia menatap wajah ayahnya, namun tidak dapat mengenalinya. Bagaimana ia dapat mengenali ayahnya sementara ia tidak dapat mengenali dirinya sendiri?
Ia menatap mata orang tua itu dan berkata, "Siapakah engkau? Dari mana engkau datang? Apa yang kau inginkan dariku?" "Aku telah mencarimu sepanjang waktu, anakku," jawab Sayyid tua itu. Ketika Majnun mendengar suara ayahnya, akhirnya ia dapat mengenali siapa orang asing itu. Segera Majnun menjatuhkan dirinya di pelukan orang tua itu dan menangis terseduh. Sang Sayyid mencium pipi Majnun dan mendekapnya erat ke dadanya hingga jantungnya merasa akan meledak. Untuk beberapa saat yang mengharukan, mereka tetap berada dalam dekapan satu sama lain. Ketika mereka berdua telah memperoleh ketenangan kembali, Sang Sayyid mengeluarkan dari kantongnya sehelai jubah dari sutra terhalus, serta serban beludru putih, sepatu kulit yang bagus. Tidak layak anaknya berjalan seperti mayat hidup. Ia harus melakukan sesuatu. Majnun sendiri tidak peduli dengan pakaian, tapi untuk mematuhi ayahnya ia pun mengenakannya. Kemudian Sang Sayyid menundukkan anaknya di hadapannya dan mulai berbicara dengan lemah lembut namun tegas. "Belahan hatiku," katanya. "Tempat seperti apa ini yang kau tinggali? Apakah kau benar-benar telah memilih neraka ini sebagai tempat persembunyianmu? Apakah ini caramu dalam meminta takdir untuk mengakhirimu? Menyerahkan tubuhmu pada binatang buas setelah kau mati, hingga mereka dapat melahap dagingmu dan membawa pergi belulangmu. Aku mohon padamu, pulanglah selagi masih ada waktu. Bahkan anjing kudismu masih memiliki kehidupan yang lebih baik dari kehidupanmu di sini. Apakah kehidupanmu selama ini hanya untuk disia-siakan seperti ini? Percayalah padaku, tidak ada hasil yang kau dapat dari pelarianmu ini. Walaupun kau lari hingga ajalmu tiba, tetap kau tidak akan mendapatkan apapun. Apa gunanya semua penderitaanmu ini? Apa kebaikan yang dihasilkannya? Apa manfaatnya? Apakah kau ingin membinasakan dirimu? Kau harus berusaha mengatasi kesedihanmu. Jika tidak, Dia yang akan menguasaimu. Dia akan menelanmu bulat-bulat. Karena kau bukan manusia yang tak terkalahkan. Sudah sekian lama kau memberontak. Cukuplah. Kau harus belajar menerima keadaan sebagaimana adanya. Dunia tidak akan berubah demi engkau. Terlebih jika engkau membelakanginya. Untuk apa kau hidup di antara binatang buas di belantara ini? Mengapa kau bersembunyi di gua tolol ini? Seorang penyair gila yang berpesta di antara kesedihannya sendiri. Cobalah untuk membebaskan pikiranmu dari semua ini. Cobalah untuk memikirkan hal lain. Sesuatu yang ringan dan tidak berakibat apa-apa. Tertawalah, berkelakarlah, dan bergembiralah. Memang awalnya hanya berpura-pura, namun tawa itu akan segera menjadi nyata. Kasihanilah jiwamu. Biarkan dirimu menikmati sedikit kenikmatan dunia ini. Hidup menghembuskan panas dan dingin, dan kau harus belajar menikmati setiap saat yang datang. Kau harus menaklukkan hari ini, karena esok tak dapat diandalkan. Nikmati apa yang kau miliki sekarang. Tuailah sekarang apa yang telah kau tanam, karena hari ini adalah milikmu. Esok adalah milik kematian. Hanya milik kematian. Tidak ada yang akan diperhitungkan kecuali apa yang telah kau raih selama ini. Seorang perempuan hanya dapat mengenakan pakaian yang dia miliki.
seorang laki-laki hanya dapat menuai apa yang telah ditanam. Jika kau berharap untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, kau harus memulainya hari ini. Kau harus memperlakukan kehidupanmu seolah-olah sekarang adalah hari pertama dan juga terakhirmu. Berlakulah seakan-akan kematian akan segera menjemputmu saat ini juga. Orang tua itu menyeka air mata pada pipi anaknya dan melanjutkan. Semua kesedihan pada akhirnya pasti akan berakhir. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.